Kita masih ingin berbincang dengan box toleransi. Di segmen sebelumnya saya sempat menyampaikan bahwa ada satu hal yang memang membuat masyarakat seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, itu terkesan dengan sosok Pak Nasaruddin Umar ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Nah, kita akan lihat momen apa sih yang sangat berkesan, bahkan itu viral sampai ke mancanegara. Ini dia. Prof, secara spontan waktu itu di video saya lihat Profesor langsung mencium dahi Paus Fransiskus dan Paus juga langsung mencium tangan Prof. Itu seperti apa sih suasananya kenapa Prof langsung melakukan hal itu, Prof? Ya, dia ketika saya berkomunikasi dengan bahasa Inggris, ya, dia nggak respon dengan begitu baik. Tapi saya pernah mendapatkan informasi dia pernah lama di Timur Tengah. Dan saya coba respon beliau dengan bahasa Arab, malah hidup ya. Dia pegang tangan saya, nggak mau lepas gitu. Jadi orang mau jabat tangan, nggak ada waktu karena pegang tangan saya rata-rata tangan kanannya beliau kan. Jadi saya ingat ya, orang mewakafkan hidupnya sekian lama ya, umurnya sekian untuk kemanusiaan ya. Yang saya ingat pada itu bapak saya juga kan, mewakafkan hidupnya sebagai guru SD di kampung, mengajar satu sekolah 6 kelas, seratusan orang muridnya hanya sendiri. Kenapa nggak ada guru yang tahan pada waktu itu? Karena ada konfrontasi antara DITI dengan tentara ya pada waktu itu, bunuh-bunuhan. Botaknya juga mirip, wajahnya juga. Jadi ibaratnya saya mencium bapak saya sendiri ketika itu. Orang seperti ini sangat luhur. Saya ingat bayangan bapak saya. Akhirnya tidak lama setelah saya cium jidatnya, dia cium tangan saya. Dia nggak mau lepas. Ya, jadi bagi saya, oh kok ini kebalik nih. Mestinya kalau dalam tradisi Indonesia itu yang senior itu mencium tangan ya. Paus Fransiskus sekarang kan sakit, Prof. Apakah sudah sempat berkomunikasi dengan pihak Vatikan terkait dengan update kesehatan Paus atau seperti apa? Ini juga miracle nih. Dia masuk rumah sakit, persis hari yang sama juga masuk rumah sakit. Berbarengan, Prof? Hari yang sama. Apa itu, kontak batin atau gimana? Allahualam. Jadi begitu saya masuk rumah sakit, yang membesuk saya itu kan teman-teman dari Monsinyur dari Katolik, dari katedral datang. Pak, tadi juga Paus masuk rumah sakit. Loh kok janjian gitu kan. Dari situ saya tahu dan memang ya bagi saya pribadi, siapapun orang yang pernah berjasa untuk kemanusiaan, patut untuk kita doakan, apapun agamanya. Itu mencontoh Nabi kan. Nabi juga pernah banyak mendoakan orang non-Muslim. Nabi bahkan melakukan salat terhadap orang yang belum jelas apakah sudah Muslim atau tidak. Jadi ini apa yang saya lakukan itu mencontoh Rasulullah. Bagaimana menurut Bang Kohar sebagai jurnalis senior yang selama ini juga mengikuti perjalanan karir dan kehidupan sosok Pak Nasaruddin? Ya, gini Prof. Di kita ini kan toleransi sering dibicarakan. Toleransi itu apalagi kalau lagi musim-musim politik. Jadi toleransi itu sering kali menjadi komoditas politik. Padahal kan praktik toleransi sebetulnya juga sudah banyak dijalankan oleh masyarakat. Nah, lalu akhirnya justru yang terjadi kan muncul gesekan-gesekan. Nah, relevansinya untuk saat ini seperti apa toleransi itu mestinya dibangun gitu. Langsung sudah praktek aja, tunjukkan saja seperti kayak Prof Nasaruddin tadi. Toleransi itu bukan diseminarkan, bukan diceramahkan ya. Bukan ditulis dalam buku, tapi bagi saya toleransi itu untuk dipraktekkan, diamalkan. Maka itu saya sekarang ini sedang menggagas di Kementerian Agama kurikulum cinta. Apa yang kami masukkan kurikulum cinta? Pokoknya mengajarkan agama apapun. Agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, harus mengajarkan agama itu dengan cinta. Jangan mengajarkan agama kepada anak-anak kecil kita, tapi penuh dengan perbedaan, penuh kebencian. Itu bukan mengajarkan agama. Agama sesungguhnya itu semua agama itu adalah mengajarkan kedamaian, ya ketenangan, kesyahduan, persahabatan, humanity. Bagi saya humanity is only one, there is no colors ya kan. Kemanusiaan itu sama kok. Kullu mauludin yujadu alal fitrah. Fitrah itu betul-betul hanif itu nurani yang sama untuk satu sama lain. Nah, ini yang kita akan sisir semua kurikulum. Jadi jangan menekankan ayat-ayat, dipotong-potong ayatnya, kemudian memprovokasi kita untuk membenci yang lain, walaupun itu tujuannya untuk mengistimewakan agama sendiri. Ini yang kita harus. Terima kasih, Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.